Ada yang mendawamkan wudhu, tapi wudhunya itu cuman sekedar membasah wajah, mengusap rambut, membasah tangan, dan membasah kaki. Dan bangganya luar biasa, merasa diri paling soleh, karena setiap kali dia batal wudhu dalam versi dia langsung ambil air wudhu dan merasa sudah wudhu. Padahal wudhu dengan sholat itu, kalau kita lihat etimologi bahasanya sangat sederhana. Wudhu itu artinya berpisah, sholat itu artinya bersatu. Itu saja. Jadi kalau sholat diartikan sembahyang dan sholat diartikan menyembah Tuhan, ya yang namanya menyembah, yang menyembah dengan yang disembah pasti masih ada jarak dong. Dan sepanjang masih ada jarak, ilusi keterpisahan masih akan dirasakan. Itu yang menyebabkan cemas, khawatir, takut masih tetap saja melanda dirinya. Padahal ceritanya sudah sholat. Jadi kalau kita kembalikan pada akar kata wudhu yang artinya adalah berpisah, dan sholat artinya adalah manunggal, bersatu, dan hanya orang yang berhasil wudhu yang akan bisa manunggal. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menciptakan mekanisme wudhu ala Allah. Yang hartanya banyak membuat dia jadi sombong dan melekat pada hartanya, diwudukan oleh Allah. Diambil. Ya tangannya banyak. Begitu diambil oleh Allah, kita kasih judulnya bangkrut. Dari mana judul itu? Ya dari kamu, kata Allah. Sebetulnya cinta kasih Allah tadinya diwudukan kita, dipisahkan kemelekatannya, karena Allah tuh rindu supaya kamu pulang. Karena ditunggu oleh Allah nggak pulang-pulang, ya sudah, mainannya diambil. Sebelum ini nih ada yang datang sama saya. Ada yang cerita anaknya meninggal, ada yang cerita istrinya meninggal, ada yang cerita suaminya meninggal, ada yang cerita ibu bapaknya meninggal. Dan saya biarkan bercerita. Tapi saya hanya melihat ada substansi kepedihan, emosi yang sedang dia bangun dalam dirinya menjadi tubuh baru dia. Masih terlihat di situ ada ketidakrelaan karena semua merasa miliknya. Lebih aneh lagi, merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan miliknya. Tapi karena tidak sadar, ya seperti itu. Tambah lagi embel-embel lain. Allah tidak adil, kayak. Allah tidak sayang, kayak. Macam-macam. Karena yang disebut Allah sayang bagi orang yang versi ini nih, kalau Allah ngikutin keinginan dia walaupun bahaya. Kan itu. Begitu ada orang celaka, ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup dibilangnya ditolong Allah. Memang yang mati tidak disebutkan tidak ditolong Allah sih, tetapi kan secara implisit dalam pemikiran dia itu yang hidup ditolong Allah, yang meninggal itu seakan-akan Allah nggak hadir di situ kan, betul? Biasanya kan suka digede-gedekan. Begitu ada musola kecil tidak kelewati banjir, langsung digede-gedekan. Tuh lihat musola ditolong Allah, karena sampai hari ini banjir gede gak bisa nyentuh tuh musola itu. Ya memang musolanya di tempat tinggi,
Bahkan pelajaran sains yang diajarkan sejak kecil dinegasikan semua, dibutakan semua demi untuk memenuhi selera. Karena dia sedang terjebak dualitas. Yang kebanjiran tidak ditolong Allah, yang tidak kebanjiran ditolong Allah. Kan kita juga suka begitu kalau ngomong, betul nggak? Alhamdulillah Allah sayang sama saya. Orang lain mau pada kena Omikron, saya enggak. Jadi seakan-akan kita sedang mengatakan orang yang kena Omikron Allah nggak hadir di sana. Pertanyaannya, adakah di semesta ini satu peristiwa yang tidak hadir beliau di sana? Itu yang namanya syirik. Itu yang namanya dosa tak terampunkan sebetulnya. Bukan menyembah patung. Ulangi lagi. Apa sholat tadi? Menyatu. Wudu berpisah. Jadi wudu secara syar'i ya memang yang pakai air setiap waktu sholat. Saya tidak anti itu, saya juga masih wudu kok. Kalau nggak wudu ya wajah saya tidak akan seperti ini. Tapi wudu yang sebenarnya itu sebetulnya adalah memisahkan segala kemelekatan kita, memisahkan segala ikatan bonding kita. Karena kita tidak akan pernah bisa mencapai alam-alam yang tinggi, menyatu dengan kesadaran puncak kita yang namanya Sidra Al-Muntaha sepanjang kita belum wudunya sempurna. Jadi tidak usah diwudukan oleh Allah, dipaksa harus berpisah dengan segala kemelekatan kita. Sudahlah, lepaskan aja. Kambing yang nurut, setelah diikat nurut, itu nggak sakit kan lehernya kalau ngikut si pemilik kambingnya. Yang nggak nurut kan dipaksa, betul nggak? Makanya saya baru tahu kenapa leluhur kita dulu di pesantren para ulama pakai sorban. Saya pernah tanya itu, ya, seorang ulama yang saya percaya keilmuannya. Kenapa saya bilang, Pak Yai jarang pakai sorban? Yang lain tuh kan gaya tuh kalau pakai sorban. Luar biasa, warna-warni. Dia bilang, saya pakai sorban kalau saya nggak nurut sama Allah, katanya. Saya ikat kepala saya tuntun oleh saya sendiri. Oh, itu fungsinya sorban gitu. Jadi sorban itu buat ngikat kepala kita saat kita nggak nurut sama Allah sebetulnya.